Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Iksan Rizky Fadila selaku Kabid Kominfo HMI Hukum Unsika dan Ibu Hana Farida SHMH selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam podcast dari bidang Kominfo HMI Cabang Karawang Komisi Hukum Unsika yang bertemakan bagaimana perlindungan hukum serta penanggulangan atas trauma yang dialami oleh santri sebagai korban pelecehan seksual pada pondok pesantren. Assalamualaikum Ibu, bagaimana Ibu kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Iksan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Alhamdulillah. Gimana Bu, lagi sibuk apa aja Bu dalam minggu ini Bu? Biasa nih kegiatan yang rutinitas dilakukan, apalagi sekarang sudah masuknya semester baru, Oh yaitu iya iya. semester ganjil. Sudah ada 2 minggu pertemuan, Oh jadi kita baru sempat bertemu lagi ya. iya Bu. Terima kasih Ibu ucapkan kita bisa bersilaturahmi, khususnya kembali lagi di podcast HMI ya, Iya HMI Bu. mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam khususnya di Fakultas Hukum Unsika. Terima kasih banyak. Ibu terima kasih kembali juga Bu udah mau hadir menjadi narasumber dalam podcast hari ini Bu. Karena memang kenapa kita membahas ini kan memang waktu saya masih duduk di bangku kuliah kan juga Ibu yang mengampu hukum perlindungan anak kalau nggak salah waktu itu Bu ya. Ya betul, sempat mengampu dan mengajarkan materi terkait hukum perlindungan anak. Iya baik Ibu. Nah Bu, kan kita sering belakangan ini dengar berita Bu ya, yang ramai banget nih tentang kasus pelecehan, apalagi kasus pelecehan seksual ini dialami oleh para santri Bu. Dan Ya, lebih parahnya lagi, yang menjadi pelakunya itu adalah gurunya sendiri, yang bisa dibilang orang yang mengerti agama, bisa dibilang ustadz, segala macam pengurus pesantren. Jadi yang awalnya ini tentunya bakal menimbulkan stigma ya Bu ya kepada pesantren yang awalnya kan pasti menganggap kalau anak perempuan tuh lebih baik ditaruh di pesantren karena memang nanti akidah dan segala macam terjaga, tapi memang karena beberapa oknum Bu ya, bukan takutnya kan banyak orang yang mengeneralisir gitu secara umum kalau pesantren tuh kayak gini, padahal kan itu karena ulah oknum-oknumnya itu sendiri ya Bu ya. Jadi memang banyak juga kejadian ya orang malah takut memasukkan anaknya ke pesantren karena kasus ini Bu. Ya beberapa kasus di belakang banyak Bu, bukan hanya satu pesantren gitu kan. Nah menurut Ibu sendiri Bu, bagaimana sih Bu pandangan Ibu terkait fenomena tersebut Bu? ya baik. Ini kita diskusi santai ya, Iya betul sekali karena Bu. jadi kita diskusi santai yang dimana melihat fenomena yang sudah disampaikan tadi sama Iksan dan kita melihat langsung ya di kehidupan bermasyarakat ada kasus yang terjadi khususnya dari anak didik yang dimana di pesantren yang sebelumnya Ibu akan sampaikan terlebih dahulu yang dimana kita mempunyai payung hukum dasar hukum khusus pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang dimana ada definisi atau pengertian terkait tentang anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan pada pasal 1 ayat 2-nya perlindungan anak segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada poin tersebut, mengandung nilai-nilai yang dimana anak itu mempunyai hak asasi sebagaimana dimiliki oleh orang dewasa. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah konkret. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar dan dilakukan oleh negara. Orang dewasa, lingkungan sendiri, atau orang tuanya yang tidak begitu menaruh perhatian akan pentingnya masa depan anak. Padahal anak merupakan bagian belahan jiwa, gambaran, cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dan tentunya di sini Ibu selalu menyampaikan, khususnya saya menyampaikan bahwa kita tinggal di negara Indonesia.
Dan di sini ada yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 atau konsepsi negara hukum Rechtsstaat, yang dimana itu selalu jargonnya adalah rule of law, ya, bukan not of man. Jadi pada pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, dari situ kita tahu bahwa ada payung hukum yang mendasari. Ada fenomena kasus peristiwa, khususnya tadi yang menjadi titik perhatian kita yaitu santriwati, ya, pondok pesantren. Orang tua melihat sekarang kehidupan bermasyarakat yang sudah berkembangnya era perkembangan zaman yang semakin modern. Nah, di sini orang tua menitipkan anaknya pada pondok pesantren agar apa? Agar memperdalam lagi dari segi ilmu agama. Kemudian ketika nanti terjun ke masyarakat itu sudah terbekali, ya, sudah terbekali dari ilmu agamanya. Pondok pesantren yang kita ketahui suatu lembaga pendidikan tradisional yang belajar di bawah pimpinan guru yang dikenal dengan ustadz atau ustazah, dan pimpinan pondok pesantren yang dipanggil kiai atau buya. Jadi pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang pelajari memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan tentunya ajaran Islam. Namun di sini ada beberapa hal yang dimana terkait dengan masalah yang terjadi di anak, ya, anak yang mengalami pelecehan seksual. Berarti di sini ada tanda tanya besar, ya. Waspadaan masyarakat khususnya lingkungan pondok pesantren akan bahayanya ada pedofil yang perlu dikaji lebih dalam, ya. Berarti di sini dari para pendidik pun perlunya, ya, adanya suatu pembekalan lagi, adanya suatu sosialisasi, edukasi yang dimana nantinya itu sebagai contoh guru atau di sini pelaku, ya, pelaku dalam tanda kutip. Nah, itu perlu adanya suatu pengawasan khususnya pada lembaga tersebut kepada gurunya, ya, yang dimana nantinya akan diterapkan kepada anak. Oh, benar nggak nih guru dalam melakukan atau pengajaran atau dalam mendidik anak itu sesuai nggak apa yang sudah diamanatkan tentunya pada tugas dan perilakunya, gitu ya, terhadap dampak yang terjadi pada perkembangan anak. Lalu di sini didapati bahwa adanya suatu fenomena atau peristiwa yang dimana di sini ada pelanggaran hukum, yaitu pelecehan terhadap santrinya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Biasanya itu apa saja sih Bu bentuk perlindungan bagi taruhlah korban pelecehan ini, apalagi kan santri ini kan ibaratnya kebanyakan yang menjadi korban itu kan ibaratnya yang masih polos lah Bu, dalam artian, dan juga di bawah umur kan tentunya. Biasanya bentuk perlindungannya apa aja Bu kalau memang terjadi hal seperti itu Bu? Ya, yang baik. Ibu jelaskan tadi. Dari bentuk perlindungan yang memang seharusnya sudah menjadi payung hukum, ya, di sini perlu digarisbawahi berarti ada suatu pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi khususnya yang diderita oleh anak. Kembali lagi kepada dasar hukumnya, kita mempunyai perlindungan, Undang-Undang Perlindungan tentang Anak. Nah, adanya suatu kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap, ya. Jadi ada beberapa yang terungkap sampai ke media massa atau ada beberapa kasus yang tidak terungkap. Nah, di sini masih rendahnya kesadaran hukum dari pihak masyarakatnya. Jadi pemerintah berusaha memberikan perlindungan terhadap santriwati dari tindakan kekerasan dalam pondok pesantren dengan memberikan saksi yang berat terhadap pelaku, ya. Nah, di sini karena adanya suatu rules, adanya suatu aturan, pasti yang dimana ada suatu punishment atau sanksi yang harus memang dapat dipertanggungjawabkan bagi si pelaku. Khususnya tadi ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak wajib dilindungi. Kemudian dari segi pelaku yang dimana di sini telah melanggar delik, ya, atau telah melanggar suatu pasal yang memang tidak boleh dilakukan. Berarti di sini adanya suatu pertanggungjawaban khususnya pertanggungjawaban pidana. Karena di sini ada dampak, ada kerugian bagi seorang anak yang dimana anak, apalagi anak yang masih di bawah umur, itu pasti akan mengalami suatu traumatik. Dari segi fisik mungkin dia mengalami kekerasan, atau dari segi batiniah, atau dari segi psikologinya. Itu. Jadi memang pelaku-pelaku seperti ini harus mendapatkan suatu pertanggungjawaban, harus memenuhi
agar apa? Suatu sanksi pasti adanya efek jerah. Nah, dari efek jerah tersebut agar pelaku itu tidak mengulangi hal tersebut kembali. Seperti itu. Jadi adanya suatu dasar hukum yang memang menimbulkan nantinya efek jerah terhadap si pelaku agar tidak mengulangi lagi. Berarti bisa berupa hukuman penjara dan denda gitu Bu ya, atau salah satu itu Bu biasanya Bu untuk si pelaku Ya, itu Bu. betul. Jadi dari segi hukumannya, dari segi hukuman penjara atau dari segi hukuman yang menimbulkan seseorang itu tidak akan mengulangi kesalahan kembali, perbuatan yang salah atau tindak pidananya kembali. Oke. Walaupun sebenarnya pada kenyataannya agak susah Bu ya, karena kan memang orang yang menjadi pelaku itu kan biasanya memiliki kelainan dan fetis sendiri ya Bu ya. Tapi setidaknya hukuman itu dapat meminimalisir tentunya diharapkan ya Bu ya. Ya, betul. Memang ada berbagai macam faktor. Kalau kita lihat dari karakteristik seorang pelaku, dari segi ilmu kriminologi, ya, jadi berbagai macam faktor. Apakah si pelaku ini dalam melakukan suatu tindak pidananya dari segi biologisnya, mengalami suatu penyakit, gitu, atau dari segi lingkungannya, atau dari segi sudut pandang yang lain. Seperti itu. Baik, Ibu. Nah, untuk kondisi korban sendiri, Bu, tentunya yang namanya korban, apalagi ini kan merupakan santri yang dimana dalam beberapa tahun kan dia jauh dari orang tua dan memang lingkupnya itu-itu saja. Ya, dia jauh dari dunia luar lah, Bu ya, kasarannya. Kira-kira bagaimana sih, Bu, menurut Ibu bentuk trauma yang dirasakan oleh korban, apalagi khususnya korban pelecehan seksual ini, Bu? Ya, pastinya kalau berbicara perihal trauma, apalagi yang diderita oleh anak itu akan berdampak berkepanjangan. Ya, jangankan anak, seorang wanita yang mempunyai suatu naluri ya, naluri perempuan wanita gitu kan, ketika mengalami ancaman pada dirinya pasti akan berdampak nanti ke depannya dari segi psikologisnya atau dari segi pikirannya ya, itu pasti akan terasa. Di mana di sini adanya suatu trauma yang diderita oleh anak santri ya. Berarti adanya gangguan ya, yang si anak ini nantinya akan tumbuh kembang menjadi seorang anak-anak yang beranjak dewasa. Namun sebelum dia beranjak dewasa, dia mengalami suatu traumatik akibat adanya fenomena atau perbuatan dari pelaku yang tidak bertanggung jawab. Jadi semakin banyaknya kasus kekerasan pada anak, terutama kasus kekerasannya, trauma pada anak yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami pengingatan pasti seumur hidupnya. Baik luka fisik mungkin saja bisa sembuh, tapi luka yang tersimpan dalam pikiran belum tentu hilang dengan mudah. Melihat dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak menjadi korban, perlu adanya pendekatan berbasis sistem dalam penanggulangan kekerasan seksual. Jadi sistem perlindungan anak yang efektif, masyarakat adanya suatu komponen yang terkait. Nah, dari komponen-komponen itu meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, yang dimana sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Jadi di sini perlunya memang adanya pencegahan ya, banyak sosialisasi yang harus disampaikan kepada si anak sebelum adanya suatu kejadian. Pasti si anak ini harus dibekali terlebih dahulu. Ya, jadi memang kita tidak mengharapkan adanya perbuatan seperti itu, apalagi yang diterima oleh anak ya. Jadi anak yang mengalami suatu trauma perlunya kita lindungi, kita kalau bisa sih diadakan suatu pemulihan kembali ya, pelan-pelan. Memang tidak semudah itu karena daya ingat anak itu pasti sangat tajam, apalagi yang dialami oleh dirinya sendiri. Takut, rasa khawatir, cemas, kemudian berkepanjangan, dan pasti ini akan diingat dalam seumur hidup si anak tersebut. Seperti itu.
Nah, baik Bu, tadi kan memang Ibu sudah menjelaskan secara jelas tentang bentuk trauma dan cara menanggulangi trauma tersebut, baik dari segi pencegahan atau dari segi memberikan sanksi pada pelaku, dan juga rehabilitas mental Bu ya, lebih tepatnya Bu ya. Betul. Karena memang yang namanya trauma psikis gini kan memang bakal tertanam terus, bahkan sampai akhir hayat mungkin bisa jadi Bu ya. Iya. Nah, kira-kira Bu, dari instansi terkait Bu, terkait dengan perlindungan anak atau segala macam, ada nggak sih Bu yang mewadahi terkait bagaimana cara menanggulangi trauma yang dirasakan gitu Bu, entah itu dari instansi pemerintahan maupun dari instansi kesehatan gitu Bu. Iya. Jadi memang terkait anak ini butuh konsen tersendiri, Iya. karena tadi kita kembali lagi bahwa anak ini yang nantinya akan membawa suatu negara ya, negara Indonesia, mencerdaskan anak-anak dari dini. Nah, anak-anak harusnya mendapatkan suatu pendidikan. Kemudian dari situ timbulnya ada beberapa lembaga-lembaga yang memang khusus ya, tempat untuk bentuk pengaduan baik anak atau perempuan seperti P2 TP2A ya. Iya, Itu betul. kalau sekarang Ibu lihat banyak juga mahasiswa khususnya Fakultas Hukum Unsika yang magang di situ, Iya. terjun langsung ke lapangan melihat ada beberapa laporan terkait kasus anak, kasus perempuan. Nah, itu memang dari situ kita beranjak bahwa pentingnya sekali nih adanya suatu edukasi, sosialisasi yang dimana masyarakat yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Kita ternyata ada undang-undang yang melindungi kita khususnya bagi perempuan dan anak gitu ya, supaya nanti kita bisa terlindungi. Dan juga ada suatu lembaga hukum yang dimana di sini bisa untuk tempat bantuan hukum ya. Seperti mahasiswa Fakultas Hukum ketahui, kita punya yang namanya LBH. Nah, situ kita bisa mengadu apa yang kita rasakan untuk mendapatkan suatu keadilan ya, suatu pemenuhan pertanggungjawaban. Pastinya sudah menjadi korban, pasti adanya suatu kerugian. Nah, itu patut untuk kita minta tempat pertanggungjawaban ya, dari si pelaku seperti itu. Jadi memang banyak lembaga-lembaga yang khususnya menjadi perlindungan ya, wadah bagi anak atau perempuan seperti itu. Karena dari peraturan perundang-undang juga memberikan suatu adanya perlindungan yang bersifat khusus, apalagi anak dari segi sistem peradilan pidananya anak juga pun berbeda daripada sistem peradilan umum pada umumnya seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali masyarakat tahu dulu gitu bahwa kita punya yang namanya lembaga wadah untuk tempat ya sebagai kita berlindung seperti itu. Karena semakin kesini perkembangan zaman sudah semakin modern ya, alat teknologinya canggih dan itu menjadi celah. Nah, gimana kita untuk memproteksi diri, kita harus tahu dulu dan masyarakat juga harus tahu terlebih dahulu agar nantinya ketika adanya suatu fenomena yang kita membuat khawatir, ragu, takut, nah itu kita sudah punya proteksi diri seperti itu sebelum terjadinya suatu hal yang memang kita tidak ingin atau tadinya adanya perbuatan pelecehan seksual tersebut. Baik Ibu, terima kasih Bu penjelasannya Bu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri Bu, Ibu kan ibaratnya sebagai dosen dan juga perempuan ya Bu ya. Kalau menurut Ibu sendiri bagaimana Bu cara cara agar si korban pelecehan seksual ini bisa minimal tuh pulih kembali Bu dari segi psikisnya Bu, walaupun yang namanya kejadian itu tidak akan terlupakan tapi setidaknya bisa memotivasi Bu, karena banyak sekali yang putus asa dan merasa kayak sudah tidak pantas untuk hidup, kan ditakutkan seperti itu Bu ya. Untuk mitigasi risikonya sendiri bagaimana Bu agar, taruhlah saya sebagai korban gitu Bu, sebagai anak perempuan ini, bagaimana Bu agar saya ini bisa terus memiliki motivasi hidup yang tinggi dan ya walaupun apapun yang terjadi kita tetap stay happy gitu Bu. Ya, baik.
dalam hal ini korban yang mengalami suatu tindakan pelecehan seksual atau korban yang mengalami kerugian dalam menerapkan upaya hukum dan memberikan suatu perlindungan terhadap korban, kita lihat tidak semudah mengembalikan telapak tangan ya. Betul. Jadi tetapi selalu ada hambatan pasti yang merintangi jalannya proses hukum serta perlindungan hukum terhadap korban. Karena korban masih berstatus sebagai anak, tadi kita konsen terhadap anak, tentunya melintas dan mentalitas dan emosional anak sangat mudah terganggu. Jadi hal ini bisa berdampak buruk terhadap korban. Maka dari itu perlu diberikan masukan atau nasihat terhadap korban supaya korban akan merasa tenang. Gitu. Jadi perasaannya kita tenangkan terlebih dahulu dan pemikiran korban tidak terganggu lagi karena mengingat perbuatan yang telah dilakukan, ya, atau baik dari para pelaku yang tidak bertanggung jawab itu. Dengan diberikan rehabilitasi sosial berupa bimbingan konseling atau terhadap korban nantinya tidak akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan atas diri korban. Jadi perlu memang edukasi, kita tenangkan hatinya dan pikirannya, apalagi di khususnya anak santri ya. Jadi kalau anak santri ini ada beberapa yang memang menjadi konsen, yaitu tingkatkan ibadah untuk menanamkan iman. Kemudian sering menyebarkan ilmu atau tablik untuk menyebarkan ilmu, dan amal untuk mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lebih dialihkan kepada hal-hal yang lebih positif supaya tidak mengingat kembali apa yang telah dirasakan khususnya bagi si korban yang mengalami pelecehan seksual tersebut. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu sebelumnya. Jadi memang Baik, pada kesimpulannya ini ya, perlindungan hukum yang dapat terjadi apabila memang adanya pelecehan seksual yang dialami oleh santri, apalagi pada pondok pesantren yang dilakukan oleh gurunya, yang merupakan ibaratnya gurunya yang tersebut adalah orang yang ahli agama, yang tahu bagaimana tidak boleh melakukan maksiat dan segala macam, tapi malah dia melanggar gitu Bu ya. Bahkan Nixon juga pernah kepikiran Bu, kalau sebenarnya harusnya tuh pelakunya dikebiri aja gitu Bu ya, biar kayak, maksudnya kan ini merusak generasi gitu Bu, tapi ya tentunya bertentangan dengan hak asasi manusia. akan ada habisnya gitu ya San, kalau memang satu sanksinya tuh benar-benar tidak menimbulkan suatu efek jerah, ya udah jadi hukum seperti itu ya. Jadi kalau cuma di penjara kan nanti keluar lagi gitu kan. Di penjara juga ibaratnya kayak negara dalam negara gitu Bu. Kalau kita punya uang sebenarnya enak-enak aja katanya Bu ya. Itu tidak ada kapoknya ya. Iya betul Bu. Ya, betul. Baik Ibu, karena sudah azan zuhur juga Ibu. Baik, Ibu terima kasih banyak Ibu sebelumnya sudah mau menjadi narasumber dari podcast HMI Hukum Fisika ini. Memang Bu Hana ini adalah dosen militan menurut Iksan Bu ya, yang mau membagi ilmu, men-sharing ilmu. Ibu ikut senang juga sudah bisa berpartisipasi kembali, kita menjalin silaturahmi kembali ya. Betul Ibu. Alhamdulillah Bu, terlaksana juga podcast kita Bu ya. Alhamdulillah. Baik Bu, langsung Iksan tutup aja Bu ya. Terima kasih Bu, terima kasih banyak atas kehadiran Ibu menjadi dan mengisi podcast HMI dari Hukum Unsika ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dari Iksan, mohon dimaafkan Ibu ya. Sama-sama. Apabila ada kekurangan dari segi pelaksanaan dan segala macam, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.